Dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang juga selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai nasib honorer setelah adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan terbitnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang mana di dalamnya tertuang bagaimana nasib honorer di tahun 2024. Di sini ada satu hal, katanya honorer Satuan Polisi Pamung Praja diangkat P3K ataukah PNS. Tentunya itu adalah satu pertanyaan yang mesti kita tahu apa kira-kira jawabannya. Disampaikan juga katanya begini nasibnya dalam rencana peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN menurut Menpan RB. Nah, Bapak Ibu, ternyata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas memaparkan bagaimana nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamung Praja sebagaimana dalam rancangan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN yang telah disampaikan. Ini rencana Bapak Ibu ya, sesuai dengan rencana peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi ini dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa tenaga honorer Satuan Polisi Pamung Praja masuk ke dalam kategori tenaga teknis atau pelaksana dari keseluruhan kategori non-aparatur sipil negara. Dalam rapat kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga dengan BKN dan BPKP, jumlah Satuan Polisi Pamung Praja atau jumlah honorer Satuan Polisi Pamung Praja mendominasi tenaga honorer teknis lainnya, yang artinya jumlahnya begitu banyak. Disebutkan bahwa terdapat lebih dari 150.000 tenaga honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang kini masih bersatu sebagai honorer non-ASN. Hal ini menjadi permasalahan khusus di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya Satuan Polisi Pamung Praja bersatu sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, dalam artian pengangkatannya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melanggar undang-undang. Itulah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun dalam rapat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut akan mengangkat atau membagikan Satuan Polisi Pamung Praja atau membagikan honorer Satuan Polisi Pamung Praja ke dalam status PNS dan P3K. Dalam hal ini, karena terdapat konsep bahwa tenaga pelaksana dapat diisi oleh P3K, maka Menpan RB akan membangun jabatan baru atau jabatan pelaksana yang dapat diisi oleh Satuan Polisi Pamung Praja sebagai P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan jenis jabatan yang dapat diisi oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Jadi hal ini dilakukan agar tidak ada PHK massal bagi tenaga honorer Satuan Polisi Pamung Praja. Lalu, bagaimana dengan Satuan Polisi Pamung Praja sebagai penyidik pegawai negeri sipil atau PNS? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa
salah satu tugas bagian Satuan Polisi Pamung Praja yaitu menjadi penyidik pegawai negeri sipil atau PNS. Hal tersebut menjadikan pengangkatan Satuan Polisi Pamung Praja menjadi P3K terlihat mustahil. Tapi kali ini Satuan Polisi Pamung Praja akan memungkinkan diangkat menjadi P3K dengan mengisi jabatan baru tersebut. Maka dari itu, Menteri Pan-RB mewajibkan bahwa honorer Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus sebagai penyidik merupakan seorang pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan jabatan lain, termasuk jabatan baru yang akan diusulkan nantinya bisa diisi oleh Satuan Polisi Pamung Praja yang berstatus sebagai P3K. Sebelumnya, dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamung Praja merupakan seorang pegawai negeri sipil atau seorang PNS. Namun, banyak pemerintah di berbagai daerah tidak mentaati aturan tersebut. Ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya yang lebih tahu adalah instansi pemerintah itu sendiri. Pengangkatan secara sewenang-wenang menjadikan nasib honorer Satuan Polisi Pamung Praja terombang-ambing. Maka hal ini yang perlu dibetulkan. Maka dari itu, kebijakan dalam rapat peraturan pemerintah dalam hal membahas turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengenai Satuan Polisi Pamung Praja tersebut muncul. Jadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, menyebutkan bahwa peraturan turunan Undang-Undang ASN akan ditetapkan pada 31 April 2024, bulan ke depan ini pada tahun 2024 mendatang. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana arah kebijakan pemerintah tentang honorer di Satuan Polisi Pamung Praja, sebagaimana telah dipaparkan tadinya, salah satunya adalah penyidik PNS, maka tentunya